Jackson. Halo, kembali lagi kita di dasar sistem chapter 1.2. Seperti janji dari pendahuluan, kita bakal bahas sistem bilangan yang ada di komputer. Yap, nggak salah lagi sistem bilangan. Sistem bilangan di komputer itu yang terkenal ya, itu ada tiga. Itu ada desimal. Desimal itu angka 10 bilangan, ya udah angka ya kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bukan 10 ya. 10 itu kan gabungan dari 1 dan 0 ya. Bukan ya, bukan 10 ya yang dimaksud ya. Jadi 0 sampai 9 ada 10 bilangan. Kalau oktal itu 8 bilangan, yaitu cuma dibatasin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya nggak ikut. Ingat kita anak informatika, startnya selalu dari betul 0, bukan dari 1 ya. Mulai dibiasakan. Lalu ada heksadesimal. Heksadesimal itu di sini lupa nulis. Di sini adalah 16 bilangan. Di mana kita mulai start dari 0 sampai 9 kayak desimal ditambahin heksa. Heksa itu 6. Heksagon ya 6. Ada 10. 10 itu jadi A, 11 itu jadi B, 12 itu jadi C, 13 jadi D, 14 jadi E, 15 jadi F. Now, setelah kita tahu nih, bentar, ingat-ingat dulu. Desimal, oktal, heksadesimal. Kalau udah, baru kita masuk gimana caranya kita konversi. How we do this. Let's say kita punya bilangan yang enak dulu aja. 8. Konversi dulu dari desimal. Wait, kita ganti dulu biar biar keren aja. Konversi dari desimal ke biner. Ini dulu sebagai pembukaan. Katakanlah kita punya bilangan 8. Terus desimal. Desimal tuh gini. Jadi ada sebuah kayak di bawahnya angka 8 tuh 10. Ini berarti menandakan bahwa angka 8 secara desimal itu berapa titik-titik-titik biner. Biner itu B itu kan artinya kalau bahasa Yunaninya itu kan 2. Berarti dalam konteks 2 berapa gitu. Ini diingat-ingat ya. Oh, di biner belum ya? Sorry, sorry, sorry. Ada satu lagi sistem yang paling terkenal. Nah, ini yang paling sering dipakai yaitu biner. Yaitu cuma sistem di mana dia punya dua bilangan. Kalau enggak 0 ya 1. Nah, kelewatan. Sorry, sorry. Kalau enggak 0 ya 1. Oke. Kita bakal membagi bilangan desimal ini dengan dua angka. Jadi untuk konversi desimal ke biner pertama 8 kita bagi dengan 2. Dengan dua angka kan? Dapatlah dia hasilnya 4. Sisa berapa? Betul, sisa 0. 4 akan kita bawa lagi ke sini, akan kita bagi dia sampai habis. 4 bagi 2, 2. Sisanya berapa? 0, betul. Terus kita bawa lagi ke sini. 2 bagi 2, hasilnya berapa? 1. Sisanya 0. Kemudian 1 bagi 2, sisanya hasilnya ada 0. Sisanya 1. 0, 2, 4, 8. Oke. Lalu dari sisa-sisa yang ada ini tadi, biar keren, ini kita grouping. Set. Masuk semua. Kemudian kita balikin. Jadi kita bacanya nggak dari tidak. Oke, kita ganti merah dulu, sabar. Tak ganti merah biar kelihatan. Jangan baca dari atas ke bawah. Nih. Jangan, tapi bacalah dari, yap,
bawah ke atas. Bacanya dari bawah ke atas. Ini kita bacanya kebalik, bukan 0, bukan 0001. Ini salah. Tapi yang benar adalah ya 1 biru aja. 1000. Jadi dari bawah 1000 gitu. Ini dulu desimal. Ini kan masih dikasih yang enak nih, yang genep ya. Kita naikin deh jadi ganjil 11. Dari sebuah sistem desimal kita ubah ke sistem biner. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Cara untuk mengubah konversi desimal ke biner, bagi bilangan desimal dengan angka 2 sampai habis. Stepnya ini. Kemudian baca sisa dari belakang. Nah, ini hint paling besar. Nih. Nah, ini pakem yang harus kalian pegang. Syaratnya 1, bilangannya tidak apa tuh namanya yang di belakang koma. Ya, tidak koma lah. Katakanlah tidak koma. Bukan nilai continuous. Apa tuh nilai continuous? Tidak nilai real dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke angka 11 dulu. Angka 11 mau kita ubah ke biner. Sama kayak tadi, 11 bagi 2. Bagi 2 dulu. Jadinya adalah betul 5. Sisa 1. 5 kali 2, 10. 10 tambah 1, 11. Ya. Kemudian 5-nya yang kita convert ke sini. 5 bagi 2. Hasilnya, 2. Sisa 1. 2 kita taruh lagi. Kita bagi 2 bagi 2, 1. Sisa 0. 1 kita transfer ke sini. 1 bagi 2, 0. Sisa 1. Sama kayak tadi, kita bunderin. Terus kita transfer. Hasilnya adalah baca dari bawah. 1, 0, 1, 1. Ya, basis 2. Jangan lupa dikurung kayak gini ya. Ini menunjukkan basisnya berapa. Gitu. Ini untuk yang bilangan biasa. Nanti ke belakang-belakangnya juga sama, nanti tinggal tumpuk-tumpuk aja. Kemudian ada yang bentuknya koma, misalnya 6,75. Nah, kalau ketemunya bilangan koma, apa yang harus kalian lakukan? Kalian pisahkan bilangan koma. Pertama ya, pisah. Pakai putih aja. Soalnya ini perintah. Pisahkan koma dengan bilangan depannya. Kita pakai bahasa yang easy to understanding aja. Jadi intinya yang di depan koma dipisahin sama yang di belakang koma. Yang 6 berdiri sendiri, yang koma 75 nanti kita proses sendiri. Kita mau ngeproses yang mana dulu? Yang enak? Yes. Kita proses angka 6-nya dulu. Nah, kita sebut aja proses 6. 1A. Proses 6. 6, lakukan hal yang sama. 6 bagi 2, hasilnya 3. Sisa berapa? Yes, sisa 0. 3, kita ke sini, bagi 2. Yes, hasilnya adalah 1. Sisa berapa? Ya, sisa 1. Dan kemudian 1 bagi 2 adalah hasilnya. Yes, 0. Sisa 1. Semua proses itu berhenti kalau pada akhirnya ya, yang di sini saat dibagi hasilnya 0, bukan saat sisanya 0. Sama kayak tadi, kita lihat, kita bunderin. Terus kita baca dari bawah. Udah pintar sekarang harusnya. Ya, jadi 1, 1, 0. Baca dari bawah. Set, set. Belum selesai. Nggak bisa langsung kita selesaiin. Kita belum ngeproses apa? Betul, kita belum ngeproses
komanya. Gimana caranya kita ngeproses koma? Ngeproses koma itu kebalikan daripada proses yang ada di depan koma. Kalau di depan koma kita apain? Kita bagi dua. Tapi kalau proses koma, yes, kita kali dua. Dan setelah itu kita pruning. Jadi untuk proses koma itu kali dua bilangan kali dua dulu. Habis itu ambil apanya, ayo? Ambil bilangan yang ada di depannya. Ambil bilangan depan koma. Nah gini, pakai contoh aja langsung. 0,75 kita kali 2 hasilnya, yes, 1,5. Ini kita akan ngambil depannya aja, kita bagi jadi 1 sama 0,5 kayak gini. Kita akan ambil depannya untuk nanti kita bikin dia angkanya berapa. 0,5-nya itu akan kita kirim untuk kita kali lagi. Jadi ini kita kirim ke sini. 0,5 kali 2 hasilnya berapa? 1,0. Sisanya berapa? Sisanya 0. Kalau di sini yang koma, kalau sisanya udah 0, dia berhenti. Ininya dikit. Nah, kayak gini. Berarti ini bisa jadi yes. 1, 1. Terus ini tinggal di merge. Merge itu digabung, bahasa kerennya merge. Digabung aja. Yang atas 110 titik, yang belakangnya berapa? 11. Oke. 2. Nah, udah kelar. Ini adalah bentuk biner dari 6,75. Yes. Dapat ya? Dapat ya? Harusnya dapat. Tapi aku mau bahas satu lagi yang lebih keren untuk biner. Sistem bilangan biner itu sebenarnya adalah, let's say kita punya angka 10 dalam desimal. Aku bisa langsung tahu dia adalah sebuah rentetan 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, bentar, kebalik. 1, 0, 1, 0. Udah, kelar. Bisa langsung gitu? Kok bisa tahu, Mas? Caranya gimana? Caranya adalah biner ini, cara cepatnya adalah kombinasi dari penjumlahan 2 pangkat n. Oke, angka 10 tuh bisa kebentuk kalau apa? Pertama, karena kita basisnya 2 pangkat n ya. 2 pangkat n tuh berapa? 2 pangkat n tuh macam-macam. Kita bisa startnya misal dari 0 ya. Startnya dari 0, endingnya di berapa endingnya? Tak hingga misal. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 16, 32, dan semacamnya. Gimana kita cara ngebentuk angka 10 dari kombinasi angka ini? Yes, kelihatan kan? 2 tambah 8. Jadi tuh 2 tambah 8, 10. Ini dulu, logikanya sini dulu. Terus gimana kalau misalnya kita ngebentuk angka 17? Berapa? Yap, belakangnya ganjil kan? Berarti belakangnya 1. Ya itu dulu. Kemudian 16 tambah 1. Gak perlu pakai 8, gak boleh double ya. Jadi angkanya cuma satu angka di 2 pangkat n, maksimal hanya boleh sekali. 16 tambah 1, 17. Ini ngodenya gimana? Ngodenya adalah 1, 0, 0,
belakangnya satu dulu. Ini 2, ini 4, ini 8, ini 16. Oke, kita mulai dari belakangnya dulu. Ini kan ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 16. Mulai kelihatan pattern ya. Kita coba sekali lagi. 35. 35 bisa kebentuk dari apa? Yes. 32 tambah 2 tambah 1. Kita susun kodenya dari belakang. 1 kan? 1 itu belakangnya pasti 1. 2, 4, 8, 16, 32. Pasti kodenya begini. Karena, kenapa bisa begini? Sejatinya, katakanlah bilangan 0 atau 1 ini saya singkat sebagai A. Aduh, sakit. 1 atau 0 tuh A. Misal ini ya. Jadi bentuk dasar dari biner A itu untuk hanya simbolisasi angka aja, adalah sebagai berikut. A, 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 titik, A, A. Yang paling belakang dikali sama siapa? Dikali sama 2 pangkat 0. Depannya 2 pangkat 1. Depannya 2 pangkat 2. Ini titik sampai 2 pangkat N. Mulai dapat, kita balikin angka 35 pakai cara itu. Kita kan udah tahu kayak gini. 1 di sini kita kalikan sama 2 pangkat 0. Hasilnya 1 kali 1. 2 pangkat 0 itu 1 loh ya. 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 2 pangkat 1, yes, 2. 0 kalikan 2 pangkat 2, 0. 0 kalikan 2 pangkat 3, 0. 0 kalikan 2 pangkat 4, 0. 1 kalikan 2 pangkat 5, yes, 32. Terus ini jumlahin. Hasilnya sama kan kayak di kiri. 32 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1, yes, 35. Sebenarnya tuh esensinya ini. Terus kalau misalnya yang tadi koma-koma mas, yang kayak 6,75, nah kan tadi rule-nya adalah, betul, rule-nya kita bagi ya. Kita bagi seperti ini. Set, set. 6 itu dibentuk dari angka berapa? 4 sama 2. 0,75, ada yang mau nebak dari mana? Kalau ke kiri ini pangkatnya, lihat di ini. Ntar aku naikin dulu angka-angkanya ini jadi biar kelihatan. Just. Waduh. Moga kalian masih ini ya, paham ya. Ini aku hapus aja deh. Aku hapusnya. Baik hati aku. 2 pangkat 0. Nah, tak gantilah warnanya biar excited. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kaliin. Kalau ke kiri berarti pangkatnya semakin, yes. Ini tak turunin dulu. Ini tak naikin. Ini tak hapus. Oke. Kalau ke kiri pangkatnya semakin naik. Berarti kalau ke kanan, in vice versa, ke kanan semakin turun. Masih ingatkah kalian dengan 2 pangkat min 1 hasilnya berapa? Masih ingat? Kalau lupa, 2 pangkat min 1 itu berarti artinya pangkat yang dibalik. Jadi 2 pangkat 1 tapi bentuknya seper. 1 bagi 2 pangkat 1 alias 0,5. Setengah kan? Terus makin ke kanan jadinya 2 pangkat minus 2.
2 pangkat minus 2 berapa? Ya itu adalah 1 per 2 pangkat 2. 1 bagi 4. Yes. 0, ayo 0, berapa? 0,25 ya, 0,25. So, 0,75 kelihatan dong dari berapa tambah berapa? Yes, 0,5 ditambah 0,25. Makin ke belakang ya berarti 0 bagi 2 aja, 0,125, 0,0675 dan lain-lain. Kalau 6,75 balik lagi ke sini. Kita udah bisa langsung ngekode. Kasih titik dulu. 0,5 tambah 0,25. 1, 1. Ya dong. Terus ini, ada angka 1 nggak? Nggak ada angka 1. Berarti 0. Kok gitu mas? Ingat, 2 pangkat 0. 0 dikalikan 2 pangkat 0 hasilnya adalah 0. Terus ini untuk angka, nih ada angka 2 kan? 2 pangkat 1, 2 kalikan 1. Terus satunya lagi. 2 pangkat 2. Gini, 4, 2, 0. Ini 2 pangkat minus 1. Ini 2 pangkat minus 2. Coba kalian kaliin ke bawah. Ini hasilnya adalah 0 kali 2 pangkat 0 adalah 0 kalikan 1, 0. Ditambah 1 kalikan 2 pangkat 1 itu 2. Ditambah 1 kalikan 2 pangkat 2 itu 4. Hasilnya adalah 6. Terus yang di sini juga bisa langsung aja 1 kalikan 0,5, 0,5. Di sini 0,25, langsung 6,75. Selesai. Ini art of biner. Ini kalian bisa catat baik-baik. Bakal sering dipakai nanti ketika UTS dan beberapa sistem bilangan lainnya. Ini harus paham banget biner. Gitu. Jadi yang paling belakang itu 2 pangkat 0 alias kalau paling belakang di sini ada status nih. Kalau paling belakang 1 otomatis bilangannya jadi ganjil. Iya nggak? Iya dong. Kan kalinya kali 1. Lihat. Misalnya kita ambil satu lagi deh, 7. Ini kan 110 tuh 6. Kalau 110 itu 6, berarti 111 kaliin aja. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 4 tambah 2 tambah 1. Nah, 7. 9. 9 itu adalah 1001. Cepat langsungan sekarang. Karena 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Oh, 9 kan 8 tambah 1. Nah, udah. Kelar kan? Jadi yang paling belakang ini nanti menunjukkan dia ganjil atau bukan. Kalau 0 itu genap, kalau 1 itu ganjil. Gitu. Kemudian ada yang harus kalian ketahui bahwa yang sistem-sistem bagi seperti ini nanti kalian akan sering berhadapan di mana pembagian habis itu disebut sebagai operasi div alias division, sedangkan pembagian sisa itu kalian sebut mod atau modular. Ini sebagai pengetahuan aja. Dan biasanya untuk inilah menentukan bilangan itu ganjil atau genap. 9 mod 2. Mod itu pakai persen. 9 modular 2 adalah 9 bagi 2 dulu, 4. Sisa berapa? Sisa 1. Nah, sisanya ini yang diambil untuk operasi modular. Tapi kalau div kayak gini, yang diambil adalah yang depannya. I think just for extra reference. Oke. Terus kemudian kita mau ambil bilangan bilangan oktal. Dari desimal ke oktal. Ribet kalau misalnya kalian pakai sistem yang bagi 8. Konsepnya kan sama ya. Bilangan bisa dibagi 8. Bagi 8. Terus hitung sisanya. Oktal masih gampang. Karena dia masih basisnya angka lah. Let's say 10. Oh, bentar. Sebelum aku bahas itu, ini dulu deh. Ini baik-baik ya. Aku nitip ini baik-baik. Karena ini bakal kita pakai nanti ke depan juga untuk beberapa bilangan ke depan. Yang AAA, kalau biner itu 2 pangkat 0. Kalau oktal, yes, oktal tinggal diganti. Kalinya 2 pangkat
Kok 2 pangkat? 8 pangkat. Ini aku kotakin dulu. Ini tinggal diganti. Mau nggak? Wih, loh, nggak mau. Loh, nggak mau. Aduh, sorry. Dia ada a titik 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 a. Ini nanti kita tinggal kalikan sama 2 pangkat 8 pangkat 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3 sampai 8 pangkat n. Titik 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 titik. Gitu. Apakah kurang jelas ya? Ya udah pakai putih aja deh. Pakai putih aja. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, sampai 8 pangkat N. Caranya sama. 10 berapa tambah berapa? Yes, 10 adalah 8 tambah 2. Dimana kalau kita ngekode jadinya adalah berarti 1 sama sisanya berapa? 2. Yang dimaksud batasnya itu adalah batas bilangan di sini ya. Batas yang 0 sampai 7 itu. 1 sama 2, ini 8. Kalau nggak percaya, nih 2 kalikan sama 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 berapa? 1. Iya, 2. Terus 1. 1 kali 8 pangkat 1, yes, 8. 8 tambah 2, yes, 10. Enak kan? Kalau udah paham konsep yang ini bisa kalian bawa semua, bahkan ke heksadesimal. Tapi ada yang lebih gampang lagi, yaitu adalah dengan cara ubah bilangan oktal ke semua itu bawa ke biner. Kenapa aku menyarankan ini? Tak tunjukin. Bawa semua bilangan, kalau mau apa-apa diubah dari mana ke mana, ubah ke biner. Angka 8 dalam desimal, angka 10 dalam desimal itu kita ubah ke biner dulu. Jadinya 10 itu dalam biner. Itu bisa kita sebut sebagai berapa tambah berapa dalam domain 2? Ya, 8 tambah 2. 8 tambah 2 di domain biner itu bisa kita sebut sebagai 0. Kan berangkatnya dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ingat ya dari belakang ya. 0 atau 1? 0. Terus 2, 4, 8. Kalau udah kebiasaan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya, ini 1, 2, 4, 8, 16. Di sini 16, 3, 2. Semakin ke kiri makin besar. Ingat-ingat aja. Kebetulan karena 0 maksudnya adalah bilangan genap, berarti yang dikalikan sama 2 pangkat 0 alias yang dikalikan 1 adalah ya 0. Ya dong. 1, 2, 4, 8. 4 dipakai enggak tadi? Di sini 8 tambah 2. Enggak kan? Makanya dia jadi 0. Kalau dipakai jadi 1. Karena 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Sedangkan 0 kali 2 pangkat 2 adalah 0. Nah, di sini ada angka 0 enggak? Ada angka 4 enggak? Enggak ada kan? Makanya dikasih 0. Gitu. Oke, setelah itu kalian ambil oktal itu adalah ambil 33 dari biner. Diambil 3. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Berapa 0, 1, 0? Dalam 0, 1, 0 tuh kalau kita ambil 0, 1, 0-nya dulu aja. 0, 1, 0. Angka berapa ini dalam biner? Yes. Dia adalah 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 2. Terus yang satunya kita ambil juga 3 ke depan. Loh, tapi kan cuma ada 1 mas. Tambahin aja depannya 0. Dah, kelar. Jadi 0, 0, 1. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 1. Kemudian di merge. Ini jadi 1, ini jadi 2. Jadi 12 dalam tata bilangan oktal.
Let's say kita punya angka yang ribet. Yang ribet dan nggak enak. 35 desimal. 35 desimal itu kan 32 tambah 2 tambah 1. Ya kan? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, 32. Selalu paling besar dulu kan. Paling besar yang paling mendekati ada 32. Sisanya berapa? 32 kita ambil dari belakang. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Selesai. Selesai bikin biner. Kemudian kita ambil 33. 3. 3. Yang paling belakang dulu deh. Yang paling belakang 011 itu jadi berapa? Dibaca dari biner kita ubah ke ini. Ubahlah ke bilangannya. Bilangan aslinya berapa? 011. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, itu adalah jadinya 3. Kemudian 100 adalah yes 4. Jadi 35 dalam ini hasilnya adalah tinggal di merge ke bawah, tarik 43 dalam bilangan oktal. Kelar. Nggak sulit kan? Kalau mau kalian bikin sulit bisa. Ini aja. Apa namanya? 35 itu kita bikin pakai oktal. Berapa 8 terus 64. Habis 8 pangkat 1 8 pangkat 2 64. Oh berarti 8 pangkat 1 8. Wah mampus. Dikalikan 8. Berapa kali 8 yang ini yang mirip? 32 sama 3. Dapatnya dari mana? Ini loh 8 pangkat 0 8 pangkat 1. Masih ingat yang konsep itu? Ya. Berapa dikalikan 8 pangkat 1? Karena kan 8 pangkat 2 gini bacanya. 8 pangkat 2 kan batasnya 64, ya kan? 64 lebih besar dari 35 kan? Nggak bisa berarti. Berarti kita pakai domainnya 8 pangkat 1. Berapa dikali 8 yang mendekati 35 tapi tidak lebih dari 35? Betul, 32. 32 adalah dengan kita mengkalikan dengan 4. Bener kan? Ya. 34 32 tuh sisanya berapa yang dikalikan 1 supaya biar hasilnya sisanya sisa 3 kan tadi 3. Atau kalau ini berarti 32 ditambah 3. Nah 32 ini bisa kita convert. Kalau 8 pangkat 1 8 pangkat 0 ini langsung aja terjun. 32 bagi 8 jadinya 4. Nih 43. Sama kan? Aku tidak merekomendasikan cara ini. Yang cara ini yang kurang rekomendasikan hanya untuk yang biner. Kenapa? Ketika kamu bisa menguasai satu biner, bawalah semua ke situ. Bawalah semua ke biner. Dengan demikian, lebih enak. Terus, misal, dari oktal, kalian mau ke biner. Dari 43 ini mau ke biner. Gimana caranya? Gampang dong. Kalau tadi kita nyusun oktalnya adalah 33 seperti ini, berarti kita balikin. 3 kita codingin jadi biner. 0, 1, 1. 33 ya. Terus 4 kita codingin jadi biner. 1, 0, 0. Habis itu digabung. Kelar kan? Sama nggak sama yang di atas? Sama. Gitu ya. So, in summary, kalau kita boleh mensummary-kan, oktal untuk konversi oktal ke biner, should I say oktal ke biner? Ya, oktal bentar. Enaknya tadi dari biner ke oktal itu dulu. Dari biner ke oktal itu tinggal kalian ambil 3 dari belakang. Ambil 3 dari belakang. Kalau lebih kalau misalnya kurang untuk depan, kayak yang contoh tadi, tambahin 0. Nggak ngefek. Oke. Kalau dari kalian mau oktal ke biner, caranya adalah pisahin angkanya. Kayak tadi, 4 sama 3 kita pisah.
terus kodekan dalam biner, bentuknya adalah 3 3. Kita tulisnya 3 3. Walaupun di sini ada 3 itu bisa di kodenya 11 doang, tapi kita nulisnya kan 3 biji 3 biji. 4 juga bisa. Kalau 4 sudah 3 sih. Kalau 3 kan cuma satu doang. 2 doang. Ada satu yang nggak kepake kan. Tetap kalian ngodenya seperti ini ya. Habis itu tinggal di merge. Oke. Oktal ke biner, biner ke oktal, desimal ke oktal. Udah clear ya? Ya, desimal. Kalau kalian mau desimal ke oktal, syaratnya adalah tadi desimal jadi desimal ke biner dulu aja. Yang aku rekomendasiin. Desimal ke biner, terus habis itu biner ke oktal. Lebih gampang. Aku tidak merekomendasikan cara yang bagi 8 bagi 8 bagi 8 itu. Gitu. Gimana dengan heksa? Heksadesimal. Mau start dari mana? Paling enak start dari desimal. Desimal ke heksa. Oke, ada yang mau menebak gimana caranya? Yap. Sebelum desimal ke heksa, ada satu step. Yaitu, ubah dulu ke biner. Serius, enak banget. Let's say kita punya angka 35. 35 kalau kalian desimal ke heksa kan biasanya bagi 16 gini kan. Ini hasilnya adalah 1 sisa berapa? 15. 15 bagi 16 hasilnya adalah 0 sisa 1. 0 sisa. Wait. Apakah aku ada yang salah? 0 sisa. Hayo, otakku ngeblank. 7 sisa, 1 sisa. Bentar, aku lupa pembagian. Tiba-tiba aku lupa. Sabar. Ya, ini 0 sisa 1 sisa 0 sisa 15. Is it? Apakah begitu? Apakah iya begini caranya? Ya, anggap aja ya dulu. Kita lihat. 15. Wait. 16 kok aneh? Kok aneh? 16 itu 16 36 kurangi 16 tiba-tiba kok aku mendadak menjadi dumb ya. 35 kurangi 16. Tiba-tiba bodoh. 15 kurangi 6 9. 9 ini 2 kurangi 1 19. 1 sisa 19. Sorry. 19. Loh, berarti bisa 2 dong. Wabuh. Iya dong. Ya 35 bagi 16 itu bukan 1, itu 2. 32 sisa 3. Nah. Terus ini bener nih. Baru bener. 3 dibagi sama 16 adalah 0, sisanya 3. Nah, 3-nya ini kita kodekan. Kita bacanya selalu dari bawah. Balik lagi. Berarti 3 dalam kodenya adalah kode. Apakah benar begini? Oh, ini 2 sisa 3 kan ininya yang masuk harusnya 2, bukan 3. Bukan sisa ini ya. Ini ya yang masuk. Oke. 0 sisa 2. Berarti bacanya dari bawah 2 3. Nah. Oke, entar benerin 2 3. Sip. 2 3 16. Sama kayak tadi. Kalau tadi heksa itu kalikan 8, biner kali 2. Okta. Sorry, wait. Okta itu dikali 8. Kalau biner kali 2, maka kalau heksadesimal dikalikan ya 16 pangkat 0. Di sini kalikan 16 pangkat 1. 3 kali 16 pangkat 0 alias 3 kali 1 hasilnya 3. 2 kalikan 16 hasilnya 32. 32 tambah 3 hasilnya yes 35. Valid. Ada cara yang lebih enak, yaitu kita pakai biner. Ya, itu dengan cara yes, tinggal aja
kasih aja ke biner. 35 jadi biner berapa? 35 itu dari 32 tambah 2 tambah 1. Udah, susun aja. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Setelah itu kita ngambilnya berapa? Kalau oktal itu, ingat oktal 2 pangkat. Oktal itu kan 8 ya. 8 itu 2 pangkat 3. Berarti kita ambil 3, 3. Berarti kalau 16 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Kalau 2 pangkat 4 berarti kita ngambilnya berapa? Betul, 4, 4 dari belakang. Kita ambil 4, 4 dari belakang. Yang belakang ini jadi 0011, ini jadi 0011 ini berapa kalau kita desimalin? Biasa aja. Jadinya adalah 3. 2 tambah 1, ya kan? Kemudian yang ini tinggal kita tambah 00. Hasilnya adalah 0010 itu adalah 2. Terus tinggal drop down 2, 3. Kelar kan? Sakti cuy. Sakti cuy. Langsung kelar 2, 3. Gini caranya, ini paling enak. Terus dari heksa nih mau ke oktal. Aku pakai angka yang sama aja, 2, 3, 16. Kalau based on, let's say kita pakai itu ya, yang tadi. Bentar. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Oktalnya itu harusnya adalah ini jadi 3, yang ini jadi 4 ya, 43. Heksa ke oktal kita ubah dulu jadi biner. Gimana? Ya, kalau ngubah jadi biner enak dong. Pisahin lagi sama kayak di oktal, pisahin angkanya. Terus kita codingin satu-satu. 3 kita codingin. 4, 4 ya. Jadi 0011. 2 jadi 0010. Karena 00 di depan ini nggak berpengaruh, kita bisa buang. Kok nggak bisa? Hahaha. Manual. Dah. Ini dalam biner. Kemudian kita ambil 33 dari belakang. Set. Set. Hasilnya adalah yes, 3, 4. Kelar. Enak kan? Nggak usah bingung-bingung lagi. Nggak usah aneh-aneh lagi. Kalau kalian mau ini pokoknya bawa dulu ke desimal, boleh. Berarti kita kaliin 3 dikali 16 pangkat 0, 3. 2 dikalikan 16 pangkat 1, 32. Hasilnya adalah 35 dalam desimal. Kemudian dari desimal ini kamu bagi-bagi 8. Kamu bagi 8, hasilnya adalah 18, 8, 16, 24, 32, 4. 4 sisa 3. Kemudian 4-nya kamu bagi lagi, 4 bagi 8, hasilnya adalah 0. Sisanya adalah sisa 4. Terus sisanya ini kalian masukin begini, kalian baca dari belakang 4, 3, dan 8. Sama juga, boleh. Tapi kalau angkanya besar, misalkanlah F, pakai A aja deh. A, 1A. 1A tuh berapa? Ayo, cepet. 1A. 1A. Ayo, 1A. 1A itu A itu kan 10 ya. A itu 10, ingat. A itu 10 dikalikan 16 pangkat 0. 10 kali 1, 10. Ditambahkan sama 16. Hasilnya 26. 26 dalam desimal. 26 desimal mau kalian ubah ke 26 desimal mau kalian ubah ke oktal dan teman-temannya. Saranku tetap ubah ke biner. 26 tuh berapa? 26 itu ada dari berapa tuh? 2, 4, 8, 16, 32, 16. Berarti maksimal 16. 10 itu 8 tambah 2. Udah, susun. 0, 1, 2, 4, 8, 16. Dah, kelar. Kalian mau bikin kemana? Oktal. Ambil 33. Jadinya berapa? 2. Berapa? Satunya lagi 3. Satunya lagi kalau mau bikin ke heksa. Ambil 44 sekarang, gantian. 1010.
Kalau masih bingung, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 0 kali 2 pangkat 0 alias 0 kalikan 1, 0. 1 kalikan 2, 2. 0 kalikan 8, 0. 1 kalikan 8, 8. Oh ini sorry tipe. Ini maksudnya itu ya. Taulah maksudnya 2, 4. Ini hasilnya adalah 10. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0, 10. 10 itu di heksa jadi berapa? A. Ingat, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya tuh A, B, C, D, E. 15 gitu ya. Terus yang belakangnya ini kan cuma 1 biji. Ya udah, tambahin 0, 3 biji. 0, 0, 0, 0, 1, hasilnya 1. Kelar. Udah kan? Selesai. Jadi semuanya bener-bener summary besarnya adalah dari bilangan apapun bawa ke biner, baru ke bilangan yang dituju. Kalau misalnya bilangan yang dituju adalah oktal dulu. Oktal, maka yang ambil 3. Dari belakang, ini dari belakang. Kalau heksa, ambil 4. Dari belakang. Oke, selesai. Itu untuk materi bilangan. Dan ya, ini ada sistem kode. Jadi sistem kode yang terkenal itu ada 2, yaitu BCD sama ASCII. BCD itu adalah binary coded decimal. Jadi kalau misalnya kalian dikasih kode desimal, kode kan bilangan berikut 10, tapi disuruh nulisnya dalam bentuk titik-titik BCD. BCD itu kode biner 4 digit representasi desimal. Ya udah, binary coded decimal ini dipisah. Ini beda sama sistem bilangannya tadi ya. Ini khusus. Jadi masing-masing angka itu berdiri independen ya, independen. Terus dikodekan jadi desimal, menjadi binary 4 digit. 0 dikodein jadi binary apa? Ya udah, kan tadi udah paham ya. Kali 2 pangkat ya udah 0, 0, 0, 0. 1 ini BCD-nya. Jadi ini merepresentasinya untuk 1, yang belakang ini representasi untuk 0. Gini. Kelar. Mau angka berapa? 123. Ya udah, 1, 2, 3, 1 jadi berapa? 001. 2 jadi berapa? 0010. 3 jadi berapa? 0011. Dalam kurung BCD. Selesai. Kalau udah pahamin tadi konsep ini jadi berapa, itu semua udah jadi mudah. Oke, satu lagi. Kode ASCII. Kode ASCII ini kode yang dipakai untuk komputer. Jadi semua inputan keyboard, angka, gimana sih caranya prosesor mengenali? Nah, itu dikodekan pakai ASCII. Jadi kalau muncul bit, kita sebutnya bit. Bit itu adalah yang kayak gini-gini. Kumpulan itu ya. Muncul bitnya, hasilnya adalah angka tertentu, maka artinya adalah perintah ini. Perintah X katakan. Sebagai contoh nih, aku kasih contoh. Kalian punya Python kan harus ya. Sebagai Dash Pro ada Python. Kalian bisa contohnya print ordinal. Mau berapa? Mau A besar. Kayak ini. Dia akan mengeluarkan kode ASCII untuk menampilkan huruf A besar. Untuk huruf A besar diterima prosesor sebagai string kode-kode biner yang hasilnya adalah 65.
Sedangkan yang A kecil akan diterima prosesor ketika bit binernya itu menghasilkan angka 97. Nah, kode ASCII ini pengkodeannya kayak gimana? Kalian bisa searching, tapi setauku itu kode ASCII itu 8 bit. Let me see first the PPT. Ada nggak PPT-nya? Ada nggak PPT-nya? Kita lihat sistem kode ASCII. Ada nggak? Yap, masih belum ada. Mungkin akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan untuk deteksi kesalahannya ada bit paritas ganjil dan bit paritas genap. Itu kayak gimana? Itu adalah salah satu metode untuk menunjukkan bahwa perintah yang kita kirimkan benar atau enggak pakai operasi XOR. XOR itu apa? Kalian bisa lihat setelah nanti di Git. Gitu. Oke. Itu untuk materi bilangan pada kali ini. So, good luck dan semangat belajarnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kalau nggak salah itu nanti harus jadi Git atau ASCII lah. Oke. See you and stay safe. Bye-bye.